Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan Wali Kota Madiun, Maidi, sebagai tersangka kasus pemerasan dengan modus fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility atau CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Selain Maidi, ada dua tersangka lain yang ditetapkan, yakni Rohim Ruhdianto yang merupakan orang kepercayaannya dan Torik Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun. Ketiganya langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai hari ini, 20 Januari 2026. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers pada Selasa 20 Januari menjelaskan, Maidi diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pihak. Pertama, terkait pemerasan dengan modus dana CSR dari Yayasan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun senilai 350 juta rupiah. Uang tersebut diserahkan pada Jumat 9 Januari kepada Rohim melalui transfer rekening. Dalam kasus ini KPK mengamankan uang senilai 550 juta rupiah, sebanyak 350 juta rupiah diantaranya diamankan dari Rohim dan 200 juta rupiah dari Torik. Menurut Asep, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa permintaan fee penerbitan perizinan di lingkungan Pemkot Madiun kepada pelaku usaha seperti hotel, minimarket, hingga waralaba oleh Maidi. Asep berujar pihaknya juga menemukan indikasi dugaan tindak pidana korupsi lain berupa pemerasan ataupun penerimaan lainnya oleh Maidi selama menjabat sebagai wali kota dalam 2 periode ini. Adapun Maidi tak ikut ditampilkan saat konferensi pers berlangsung di Gedung Merah Putih KPK. Sosoknya muncul saat akan digiring menuju rutan bersama tersangka lain. Maidi terlihat mengenakan rompi oranye KPK dan tangan yang diborgol. Tak banyak pernyataan yang disampaikan oleh Maidi kepada wartawan yang sudah menunggu. Adapun kronologis perkaranya adalah sebagai berikut. Pada bulan Juli 2025, Saudara MD selaku Wali Kota Madiun periode 2025-2030 memberi arahan pengumpulan uang. Jadi arahan itu disampaikan melalui Saudara SMN selaku Kepala Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. Jadi disampaikan oleh Wali Kota kepada Kepala Dinas tersebut, ya, Saudara SMN dan Saudara SD, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Madiun. Jadi disampaikan arahan untuk mengumpulkan sejumlah uang, ada arahannya gitu ya. Arahan tersebut ditujukan kepada pengurus Yayasan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Jadi ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Bakti Husada ini untuk menyerahkan uang sebesar 350 juta terkait pemberian izin akses jalan dalam bentuk uang sewa selama 14 tahun. Jadi ada di depannya gitu ada akses jalan untuk menuju ke Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Dengan dalih keperluan dana CSR Kota Madiun, sebagaimana diketahui Stikes Madiun yang sedang dalam proses alih status perguruan tinggi menjadi universitas. Jadi Stikes ini juga sedang berproses untuk menjadi universitas. Pada 9 Januari 2026, pihak Yayasan Stikes menyerahkan uang tersebut kepada Saudara RR, selaku pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Saudara MD melalui transfer rekening atas nama CPSA. Ini perusahaan ya, CPSA ini. Dari peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 9 orang, yaitu Saudara MD, Wali Kota Madiun periode 2019-2024 dan 2025-2030. Jadi ini adalah periode kedua yang bersangkutan ya. Kemudian Saudara RR selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Saudara MD. Kemudian Saudara TM, Kepala Dinas PUPR Kota Madiun. Saudara KP, Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga,
Disbudfora Kota Madiun, Saudara US, Wakil Ketua Yayasan Stikes Bakti Husada Madiun, Saudara EB, Ketua Yayasan Stikes Bakti Husada Madiun, Saudara IM, mantan orang kepercayaan Saudara MD, Saudara SK, selaku pihak swasta atau pemilik atau direktur CPMA dan rekanan kepercayaan Saudara MD, dan Saudara SG, selaku pemilik Rumah Sakit Darmayu dan developer PT HB. Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah 550 juta. Dengan rincian 350 juta diamankan dari RR dan 200 juta diamankan dari TM. Jadi dari dua orang ini jumlahnya 550 juta. Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK juga menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa permintaan fee penerbitan perizinan di lingkungan Pemkot Madiun kepada pelaku usaha seperti hotel, minimarket, hingga waralaba. Jadi selain dari permintaan tadi ke Stikes, ada untuk mendirikan usaha di sana. Nah, dimintai untuk pengajuan izinnya itu diminta oleh oknum wali kota ini. Bahwa pada bulan Juni 2025, MD juga diduga meminta uang kepada pihak developer sekitar 600 juta, di mana uang tersebut diterima oleh SK dari pihak developer PTHB yang selanjutnya disalurkan kepada MD melalui perantara RR dalam 2 kali transfer rekening. Penerimaan lainnya atau gratifikasi, penyidik juga menemukan berbagai indikasi dugaan tindak pidana korupsi lainnya berupa pemerasan atau penerimaan lainnya oleh Saudara MD saat menjabat sebagai Wali Kota Madiun. Di antaranya penerimaan lain berupa gratifikasi terkait pemeliharaan jalan paket 2 dengan nilai proyek sebesar 5,1 miliar. Di mana MD melalui Saudara TM selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun meminta fee 6% dari nilai proyek tersebut pada penyedia jasa atau kontraktor. Namun pihak kontraktor hanya menyanggupi fee 4% atau sekitar 200 juta, bahwa kemudian terjadi kesepakatan atas kesanggupan pemberian fee yang dilaporkan oleh TM kepada MD. Bahwa kemudian KPK turut menemukan dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi oleh MD dalam periode tahun 2019-2022 dari sejumlah pihak dengan total mencapai 1,1 miliar. Ini banyak sekali gitu ya, di beberapa kali di beberapa perkara yang berbeda. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dana CSR dan penerimaan lainnya di Pemkot Madiun tersebut, maka KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan serta menetapkan 3 orang tersangka ya sesuai dengan kecukupan bukti dan juga perannya masing-masing, yaitu Saudara MD Wali Kota Madiun periode 2025-2030 ya, ini periodenya yang kedua. Saudara RR selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Saudara MD, dan Saudara TM selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Pak Made, ada yang bisa disampaikan untuk masyarakat Madiun? Pak Made ngobrol dulu Pak. Pak ngomong dulu Pak. Pak, kita ngomong dulu Pak buat masyarakat Madiun Pak. Dari tahun 2019 katanya Pak, berarti periode Mundur sambil mundur. Pak, ada yang bisa disampaikan Pak? berarti tidak ada gratifikasi. 2,6 itu buat apa niatnya Pak? Buat apa sih Pak 2,6 itu Pak sebenarnya? Itu di meja, di barang bukti itu ada Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.